Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen dan juga guru penguji, perkenalkan, nama saya Rendra Arsita. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Padang, program studi geografi dengan NIM 22306025. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan video pembelajaran uji kinerja saya yang saya terapkan di kelas 11 IPS dengan materi dinamika kependudukan. Materi dinamika kependudukan ini pada dasarnya berada pada semester 2 awal, namun pada kesempatan kali ini saya tampilkan sebagai materi pada video uji kinerja saya. Saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, yang mana model pembelajaran ini saya integrasikan dengan aplikasi e-library dan juga media pembelajaran Google Site. LKPD juga saya tampilkan online dengan menggunakan Google Site. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran geografi. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah pada sarapan apa belum? Kesiapannya sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Duduknya sudah enak? Sebelum kami sama saya presensi dulu ya. Nabila, Anissa, Bima, Cordelia, Maya, Nabila Nanda, Nadiania, Nana Elvina, Ningkia, Novita, Rama, Raka, Sasakila, Satana, Bani, Widya. Pada kesempatan kali ini judul bahasa kita adalah faktor dinamika dan potensi kependudukan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya bacakan dulu tata tertib pembelajaran ini. Nah, link Google Site ini sudah saya kirim ke ketua kelas. Nanti tinggal dibuka ya. Oke, tata tertib kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama peserta didik hadir tepat waktu dalam pembelajaran, kemudian peserta didik berpakaian seragam yang sesuai ketentuan sekolah. Nah, ini kan sudah sesuai semua ya. Terus kemudian peserta didik tetap belajar di ruangan, kemudian peserta didik menjaga ketertiban dan keamanan kelas, harus tertib ya. Kemudian dilarang menggunakan handphone apabila tidak diizinkan. Jadi nanti kita menggunakan, tapi sekarang belum ya. Kemudian dilarang keluar kelas kecuali tanpa izin guru. Kemudian mendengarkan orang yang sedang berbicara. Lanjut, angkat tangan ketika ingin menyela pembicaraan dan juga sopan santun dan. Nah, silakan diamati 3 gambar di depan ini. Gambar 1 Kelahiran. apa? Kelahiran ya. Gambar 2
meninggal atau kematian. Gambar 3, mudik. Ya, jadi orang bepergian ya. Nah, jadi mengenai gambar ya sudah mengenali kan? Bagaimana pendapat kalian dari 3 gambar ini? Hubungkan dengan faktor dinamika kependudukan. Namanya kependudukan yang mempengaruhi itu ada 3 faktor ya. Yang pertama ini apa? Kelahiran. Yang kedua, kematian. Dan yang ketiga, mudik atau migrasi. Nah, ini materi ini seharusnya semester 2 besok. Jadi tapi saya sampaikan sekarang, oke? Sebelum kita lanjut, kita ada seperti biasa pretest dulu ya. Oke, link pretest sudah saya kirim ke kelas, silakan untuk diakses. Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo semangat. Sudah selesai semua? Sudah stop ya? Oke, kita lihat hasilnya anak-anak. Yang mendapatkan peringkat pertama adalah Java. Apa teman-teman? Yang kedua siapa tadi? Mavita mana Mavita? Ya, oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dinamika kependudukan Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Nah, ini ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran block based learning yang ditegaskan dengan aplikasi e-library dan juga media Google Sites. Diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan faktor dinamika kependudukan dengan tepat serta memiliki sifat mandiri. Nah, jadi tujuan pembelajarannya sudah terpampang di sini. Silakan nanti kalian baca lewat link Google Sites ya. Yang kedua, mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Tadi masih ingat faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk ada 3 apa saja? Kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Oke anak, silakan untuk kalian duduk bersama kelompoknya seperti yang kita buat kemarin ya. Silakan. Baik anak-anak, silakan secara berkelompok kalian buka aplikasi e-library-nya. Aplikasi e-library Geografi kelas 11, buka halaman 262.
silakan aplikasi Elobeni itu dan juga Google Sheet. Kalian cari per kelompok 1 pertanyaan. Baik anak-anak, silakan kelompok mana yang mau mengutarakan pertanyaannya dulu? Pak, kalau sini Pak. Sama sini. Apa perbedaan angka pelan yang kasar dan angka pelan yang umum? Ya, sama. Salah nggak beri? Apa? Jadi, Perbedaannya itu gini. ya. Angka pelan yang kasar banyaknya kelahiran dalam 1 tahun tertentu per 1000 pada pertengahan tahun yang sama. Kalau kelahiran menunjukkan jumlah bayi yang masih hidup dari setiap 1000 penduduk wanita yang bisa reproduktif 12 sampai 9 tahun atau 12 sampai 4 tahun dalam periode tahun tertentu. Gimana betul ya? Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Satu pertanyaan lagi. Gini Pak. Ini ya. Ayo. Sebutkan salah satu alat ukur kesehatan masyarakat. Alat ukur kesehatan masyarakat apa? Alat ukur kesehatan. Nah, masyarakat itu dikatakan sehat biasanya dari mananya? Jawabannya yaitu angka kematian Angka kematian bayi. Kalau tidak berarti masyarakatnya sehat ya. Ya, seperti kelompok 12. Oke anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban tadi bisa kita simpulkan bahwasannya tadi kan ditanyakan alat ukur kesehatan masyarakat ya. Dijawab angka kematian bayi. Nah, angka kematian bayi di suatu wilayah kalau dia rendah berarti masyarakatnya sehat. Kalau bayinya banyak yang meninggal berarti masyarakatnya tidak sehat atau kurang sehat itu ya. Nah, itu sip. Kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Oke anak-anak, silakan lanjut dibuka LKPD-nya. Nah, LKPD ini linknya yang selanjutnya yang tadi ya. Ya Pak. Jadi linknya yang berbeda. Silakan dibuka LKPD, kemudian dikerjakan step-stepnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Indonesia. Ikonnya apa? Monas gitu ya. Atau apa gitu ya. Nah, gambar itu silakan dicari deskripsinya, kasih sedikit. Ini yang negaranya. Terus dicari dari negara itu termasuk piramida penduduknya yang jenis apa. Piramida penduduk ada 3, ada di materi tadi. Silakan dibaca. Misalkan Indonesia masuk yang mana gitu ya. Yang diupload di Instagram ada 3 slide. Slide pertama adalah karakteristik umum negaranya, dong. Nah, slide kedua adalah gambar piramida penduduknya, dong. Yang ketiga adalah permasalahan penduduknya. Misalkan di Inggris penduduknya sedikit gitu ya. Nah, bersama solusinya. Permasalahan dan solusi, Pak. Iya.
semua postingan di posting ya. Untuk itu kita acak dulu siapa yang presentasi pertama. Perwakilan kelompok maju ke depan satu orang. Lagi. Nah ini Sud. Nah, menang dari nomor berapa? Pertama aja. Ya pertama wes betul. Tiga ya udah. Dua yang Sud. Silakan maju kelompok presentator pertama maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang dinamika kependudukan negara Inggris. Sedikit teks tercatat, angka kelahiran di Inggris pada tahun 2012 mencapai 813.000 jiwa. Jumlah ini menempatkan Inggris berada pada urutan kedua negara terpadat di Eropa setelah Prancis dengan angka kelahiran sebanyak 822.000. Oh iya, bisa nih. Ya. Piramida konstruktif terjadi akibat angka kelahiran menurun dengan cepat dan tingkat kematian rendah. Piramida penduduk ini menunjukkan jumlah penduduk usia dewasa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk muda. Berikutnya Pak. Ya. Kondisi penduduk Inggris atau pertumbuhan penduduk Inggris hanya 0,4% kalau rendah. Maka besar orang tinggal di daerah perkotaan. Ayo, Terima pertanyaan. kasih yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan silakan. Salah. Kalau nggak ada saya yang tanya ya. Ya. Nggak ada. Ini Inggris angka pertumbuhan penduduknya kan rendah. Ya. Bagaimana solusi untuk menangani angka pertumbuhan penduduk yang rendah ini? Melahirkan yang Solusinya ya boleh. melahirkan yang banyak. Informasi yang bagus. Hamil yang banyak. Ayo coba jawaban itu. Oh iya Pak ya. Ayo dijawab. Damai. Ini satu keluarga minimal 10 anak loh. Dan kamu kok jawab aja. Tidak melakukan gambling, tapi yang banyak otak. Ya terus apa lagi? Minimal satu keluarga 10 anak. Ya udah, itu. Ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dinamika kependudukan Coba ceritanya satu ya. Ceritanya. di Malaysia. Karakteristik negara Malaysia. Malaysia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Topografi Malaysia bagian barat diliputi oleh pembentukan pegunungan. Lahan banyak digunakan untuk menanam sawit, sedangkan dataran pantai Malaysia timur umumnya sempit, berawan-awan dan memiliki sungai-sungai yang pendek. Jumlah penduduk negara ini mencapai 32.730 jiwa pada tahun 2022. Selanjutnya akan disampaikan oleh Feni. Piramida di negara Malaysia
Iya, ganti ya. Yo, udah. Ya. Selanjutnya masalah pendudukan di Malaysia. 1. Persebaran pendudukan yang kurang merata ini muncul gejala sosial. Solusinya transmigrasi pemindahan penduduk dari daerah padat ke penduduk ke daerah yang jarang penduduk memeratakan pembangunan. 2. Masalah tenaga kerja merupakan masalah yang sering Malaysia dibagi jadi dua bagian. Yaitu nanti berkaitan dengan seperti halnya Indonesia kan penduduk Jawanya kan lebih banyak itu bisa ditransmigrasi ke bentuknya Sulawesi atau Sumatera. Dengan di Malaysia bentuknya bagian yang satu itu bedanya maka bisa tidak pada bagian yang dua. Ya, Terusnya boleh saya minta waktunya sebentar. Saya akan memulai presentasi kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang mana? Ini nanti antara Nah, kalau saya akan menjelaskan tentang dinamika kependudukan negara tercinta kita yaitu Indonesia. Data dinamika penduduk Indonesia. Piramida penduduk Indonesia termasuk tipe ekspansif. Piramida tipe ekspansif dapat dilihat dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan sembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda. Sementara di bagian atas yang merupakan penduduk usia tua meninggi. Dengan jumlah penduduk usia 0 sampai 4 tahun yang terbanyak, yakni mencapai 23,85 juta. Untuk karakteristik penduduk Indonesia itu ada empat karakteristik, yaitu 1 jumlah penduduk yang semakin bertambah, 2 sebagian besar penduduk usia muda, 3 persebaran penduduk itu tidak merata pada setiap pulau, jadi berbeda, 4 sebagian besar penduduk itu bekerja di sektor pertanian. Nah, untuk berdasarkan sensus penduduk pertama tahun 2001, Indonesia itu memiliki jumlah penduduk mencapai 272 juta jiwa, di mana menempati posisi keempat setelah Amerika. Kemudian di suatu negara berkembang pastinya tidak lepas dari permasalahan kependudukan. Jadi salah satu masalah yang ada di Indonesia adalah ketidakmerataan penduduk. Akibat dari tidak meratanya penduduk tersebut, luas lahan pertanian di Pulau Jawa semakin sempit karena dijadikan lahan permukiman dan industri. Kemudian solusi untuk mengatasi ketidakmerataan penduduk ini adalah dengan cara transmigrasi atau memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang jarang penduduk dan juga memeratakan pembangunan. Baiklah, setelah sampainya presentasi kelompok saya pada pengunjung, saya buka sebuah pertanyaan untuk kelompok lain yang ada bertanya. Ayo satu. Nah ini yo. Diambil gambarnya. Apa yang menyebabkan pertumbuhan di suatu negara itu tidak bisa merata? Izin menjawab, biasanya itu karena di suatu daerah tingkat kelahirannya berbeda-beda. Jadi di suatu daerah tersebut biasanya kelahirannya lebih tinggi dari daerah lain. Kemudian oleh sebab itu pemerataan penduduknya tidak merata karena kelahiran dan juga kematian yang berbeda di tiap daerah. Saya menambahkan, karena kan setiap daerah memiliki budaya dan juga memiliki mindset yang berbeda-beda. Di mana di setiap daerah itu memiliki mindset banyak anak, banyak rezeki, ataupun yang dilahirkan di daerah itu hanya 2 itu memiliki 2 anak itu sudah cukup. Ya. Bagaimana cara mengatasinya agar kependudukannya itu bisa merata? Seperti yang saya bilang tadi di PPT ada Kak ya, dengan transmigrasi atau perpindahan penduduk ke tempat yang lebih jarang penduduknya. Terima kasih. Ya, terus. Sekian dari presentasi kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dinamika persebaran yang ada di Jepang. Untuk karakteristik penduduk Jepang akan diterangkan oleh Jepang atau dalam bahasa sendiri yaitu Nihongoku, ada barat laut Samudra Pasifik di tepi timur benua Eurasia, memiliki Tokyo Tower dan Gunung Fuji yang juga dikenal sebagai ikon Jepang.
Jepang memiliki penduduk yang memiliki sifat unik, yaitu kebiasaannya tepat waktu, mencerminkan bangsa yang memiliki moralitas yang tinggi, mental dan etika yang kuat, tercermin dalam nilai-nilai dan norma mereka junjung tinggi, memiliki budi bahasa yang sopan, sikap yang ramah-tamah, dan menjunjung tinggi kesetiaan. Lanjut Pak. Lanjut Mas. Berikut piramida penduduk. Jepang merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki piramida penduduk konstruktif. Hal ini berarti komposisi penduduk Jepang banyak yang berada pada kelompok usia tua, sedangkan kelompok usia mudanya sangat sedikit. Hal ini tentunya berpengaruh pada kegiatan perekonomian Jepang. Ya, lanjut. Permasalahan penduduk Jepang, jumlah penduduk Jepang semakin lama semakin menurun, jumlah penduduk usia lanjut sangat tinggi, sedangkan jumlah penduduk usia produktif sangat rendah. Ketidakpastian lapangan pekerjaan juga menjadi hambatan bagi para pria muda untuk menikah. Tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap menjadikan kandidat yang kurang kedua dewasa wanita. Tak sedikit juga wanita cenderung menunda untuk menikah karena mengejar karir dan menunggu datangnya yang berproses. Sama halnya dengan pesan orang tua kita, selalu ingat bibit, dada, dan bobot dalam memilih pasangan. Solusi untuk permasalahan di atas yaitu salah satu cara yang dapat ditempuh pemerintah Jepang untuk menahan laju penurunan angka kelahiran adalah mewujudkan program penyimpanan sel telur tubuh bagi wanita yang ingin memiliki anak di kemudian hari. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kita sudah presentasi semua. Saya minta semuanya untuk tepuk tangan sekali lagi. Semangat. Ya, alhamdulillah sudah semuanya dipresentasikan. Oke, kita start. Semuanya 5, 4, 3, 2, 1, go. Kalian siapa yang mendapatkan posisi pertama? Posisi pertama diperoleh oleh Hadiah. Java. Tas Java. Yang kedua Nadia. Oh my god. Mana Nadia? Tas. Oh my god. Yang keempat siapa? Nana. Nana di mana? Ini Pak, ada Oke, sebelum kita tutup, saya minta salah satu kalian untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Siapa dulu? Ya, sama itu. Perkenalkan, saya Supriya Nindasari. Kesimpulan saya untuk pembelajaran hari ini adalah saya dapat mengetahui berbagai macam data dinamika kependudukan di berbagai negara seperti Indonesia, Jepang, India, dan lain sebagainya. Kemudian juga dapat mengetahui berbagai permasalahan penduduk beserta juga solusinya. Dan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Javanisa Lestari Putri. Kesimpulan saya pada kegiatan kali ini adalah saya dapat mengetahui permasalahan-permasalahan kependudukan yang ada di negara-negara di dunia dan faktor-faktor persebarannya, lalu sedikit-sedikit geografis dan lain sebagainya. Sekian. Ya, terima kasih. Tepuk tangan ya. Anak-anak, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini.
Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Nah, jangan lupa pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sumber data kependudukan. Oke? Nah, untuk itu sebelum kita tutup, silakan untuk dipimpin berdoa dulu ke ketua kelas. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih pada kalian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.